Ini kita akan belajar dari kitab Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 5 dan 14. Dan saya memberi judul khotbah hari ini adalah bukan sekedar membaca tetapi bersekutu. Mari kita bersama-sama membaca firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita sudah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Puji Tuhan. Sebelum saya membahas poin-poin yang akan saya sampaikan, saya ingin memberi sebuah data dari survei yang barusan dilakukan. Ini masih belum habis tahun 2026. Ya. Menurut survei ini, sekitar 17% mereka bukan hanya membaca Alkitab, tetapi menempatkan Alkitab sebagai bagian penting hidup dan berupaya hidup menurut ajarannya. Dan seterusnya. Ya, 25%, 30%. Tapi saya ingin menunjukkan kepada saudara angka 62% yang di garis bawah yang dikasih stabilo kuning tidak menggunakan Alkitab atau membaca kurang dari setahun sekali atau tidak pernah. 62%. Terus terang saya kaget melihat angka yang begitu tinggi. Dan kemudian saya mereview atau mengingat sebelum saya benar-benar memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Jangankan 1 tahun sekali, 1 tahun sama sekali saya tidak pernah pegang Alkitab. Atau mungkin hanya sekedar melihat YouTube, melihat khotbah-khotbah para pendeta, para TikToker. Lebih menarik, lebih mudah, ya kan? Dengarkan gereja di sana, pendetanya berkhotbah seperti apa, macam-macam, ya. Tapi angka 62% ini, saya sempat kaget gitu. Wah, seperti ini, ya. Hanya 17% yang mengaku membaca seluruh Alkitab, ya. Bagian dari sepertiga responden yang mengatakan telah membaca semua atau sebagian besar isi Alkitab. Kalau saya boleh bertanya, mengapa kita membaca Alkitab? Why? Apakah karena kewajiban? Atau karena ingin menyelesaikan satu target? Dulu kalau nggak salah di Indonesia itu ada itu apa seperti kayak panduan membaca Alkitab 1 tahun. Atau mungkin ada yang membaca Alkitab seperti mantra. Saya dulu membaca firman itu seperti itu. Jadi saya berimajinasi, kemudian saya buka Alkitab dengan tutup mata, saya tunjuk ayatnya, tek, kemudian itu yang saya baca. Oh, Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui firman ini. Ya. Ada yang menjadi bahan renungan. Ada yang mencari ayat untuk menghibur. Atau ada yang membaca firman untuk mencari jawaban dalam kehidupan. Semua ini tidak salah, ya. Membaca ini tidak salah. Tetapi menurut Yohanes 1 ini, ternyata sebenarnya kita membaca firman itu jauh lebih dalam. Ya. Membaca firman itu sama dengan kita bersekutu dengan Allah. Seperti tadi firman tadi dikatakan di pertama itu ya, dibilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ada orang yang membaca firman dengan tujuan untuk menyerang, menjatuhkan iman Kristen. Banyak itu. Ya. Ada justru mereka ini belajar atau membaca Alkitab mungkin jauh lebih sering daripada orang-orang percaya. Bahkan mereka sangat dalam. Mereka mulai belajar bahasa Ibrani. Mereka buka kursus itu. Dan yang mengikuti bukan 1, 2, 3, puluhan bahkan mungkin ratusan. Tujuannya tapi berbeda. Tujuannya untuk mencari celah untuk menyerang. Mereka menggunakan kemampuan, kepandaian mereka untuk menjatuhkan iman Kristen melalui kritik teks. Kalau saudara belajar tentang kritik teks, saudara harus belajar bahasa aslinya. Kalau saudara sebagai orang Kristen justru tidak pernah baca firman, tidak pernah baca Alkitab, mungkin Alkitab ada di ruang tamu atau di tempat tidur, bahkan di kolong tempat tidur, penuh dengan debu. Mungkin sekarang saudara bisa berargumen, oh saya tidak perlu Alkitab fisik, tapi saya menggunakan aplikasi melalui telepon. Tapi seberapa banyak atau seberapa sering saudara membaca firman itu? Bukan jumlah berapa banyak, tetapi pikiran hati saudara di mana? Saya ingin memberi sebuah ilustrasi. Ada yang kenal dengan tokoh ini? Kenal ya? Tom and Jerry. Film favorit waktu masa kecil. Apa kesamaan dari mereka berdua ini? Ada yang tahu kesamaannya? Mereka sama-sama berlari, tapi berbeda motivasi. Yang satu berusaha menangkap dengan berlari. Yang satu ketakutan menghindar, dia juga berlari. Sama-sama lari. Sama-sama membaca Alkitab, tetapi pikiran dan motivasinya berbeda. Sehingga tujuan yang dicapai pun akan berbeda. Ya. Kita boleh sama-sama hafal ayat, tetapi motivasi saudara waktu menghafal ayat itu untuk apa? Apakah untuk supaya dilihat lebih rohani? Atau apapun alasannya? Ya. Saya ingin memberi sebuah tesis utama ya. Membaca firman bukan terutama kegiatan religius untuk memenuhi kewajiban, melainkan apa? Undangan Allah agar kita mengenal Dia. Hanya melalui firman kita baru bisa mengenal siapa Allah kita. Membaca firman membawa kita kepada pengenalan siapa Kristus itu dan bagaimana hidup dalam terangnya. Jadi persekutuan dengan Allah tidak bisa serta-merta kita hanya hafal saja. Tentu hafal firman bagus. Tapi apakah saudara menghafal firman itu dengan kerendahan hati dan mentaati firman itu? Integritas kita sebagai orang percaya, ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, harus selaras dengan apa yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Banyak orang yang tidak mengerti arti firman ini. Ada beberapa, bukan beberapa, mungkin ada kelompok ya. Mereka tidak bisa membedakan antara firman dan Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu lebih tinggi daripada Yesus. Kalau kita menganggap Yesus itu Allah,
sama saja merendahkan Bapa. Ini rame di sosial media, YouTube, TikTok, dan segala macam. Pengikutnya banyak. Karena tidak bisa membaca firman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Yesus. Ya. Di ayat 14 itu baru kita akan tahu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka dari 1 Yohanes ini kita akan belajar sebuah 3 poin yang ingin saya bahas dan saya kupas. Mengapa kita harus membaca firman? Firman itu menyatakan Allah kepada kita, sarana supaya kita bisa mengenal siapa Allah itu. Apakah Allah tidak bisa tanpa firman membuat kita percaya? Bisa. Kenapa susah-susah sih? Firman harus menjadi manusia, disiksa, ditolak, dicaci maki, bahkan sampai disalib. Kok susah amat? Kok ruwet gitu rasanya? Kok panjang? Dia memetikkan tangannya, pasti dia bisa bikin orang percaya dan masuk surga. Waktu Yesus berkhotbah, 5.000 orang percaya. Ya, dia bisa menggunakan apa saja. Jadi ketika saudara bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu sebuah anugerah. Artinya saudara harus bersyukur ketika saudara bisa mengatakan Yesus Kristus adalah juru selamat. Salah satunya melalui apa? Membaca firman. Poin pertama, membaca firman berarti datang untuk mengenal Allah. Yohanes 1 ayat 1 dimulai dengan kata-kata pada mulanya adalah firman. En-arche en hologos. Kata firman adalah logos. Logos dapat berarti perkataan, ucapan, atau penyataan. Mengapa Yesus disebut firman? Karena melalui Yesus Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Kita tidak mungkin bisa mengenal atau saling mengenal satu sama lain jika salah satu atau bahkan kedua belah pihak tidak berbicara. Contoh, saya baru kenal sama Ko Yosua. Jika saya tidak berbicara, Ko Yosua tidak berbicara, bagaimana saya bisa mengenal Ko Yosua? Ko Yosua bagaimana dengan mengenal saya? Nggak mungkin. Kita bukan telepati, kita bisa membaca pikiran seseorang. Seperti itulah firman. Jika saudara ingin mengenal siapa Allah kita sebenarnya, harus membaca firman. Tidak bisa hanya mengandalkan YouTube, tidak bisa mengandalkan hanya khotbah dari pendeta. Sediakan waktu. Ya. Saya tidak tahu apakah banyak orang Kristen yang membaca Alkitab itu nunggu waktu tidur. Nanti waktu setelah pulang kerja dan segala macam, nanti pulang baru baca firman. Yang ada kita tidur, ngantuk. Kita memberi sisa-sisa dari kekuatan kita kepada Tuhan, kepada Allah kita. Allah memberikan nyawanya kepada kita. Tetapi kenapa kita bersikap yang berbeda? Justru nantilah. Baca firman nanti. Baca firman itu hanya untuk para gembala, para pendeta, para teolog. Saya sempat ngobrol sama teman. Saya bilang, ayo kita baca-baca firman, kita berdiskusi. No. Itu kamu. Jangan kamu samakan semua orang itu seperti kamu. Baca firman. No. Dia menolak. Dan dia mengatakan yang baca firman itu hanya orang-orang yang sekolah, yang atau terpanggil sebagai gembala. Orang Kristen hanya cukup aku percaya Yesus Kristus dan selesai. Saya agak terpukul atau agak waduh,
kok seperti ini ya? Saya pingin itu kita belajar bersama aktif. Sekalipun dulu waktu saya masih SMA, saya ikut Kristen itu hanya Kristen-Kristenan atau dibilang Kristen KTP. Karena pikiran, perasaan saya, keinginan saya itu sebenarnya tidak berpusat kepada firman, tapi kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutinitas. Apakah kita mau seperti itu setiap saat atau sampai menjelang kita dipanggil? Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk penebusan dosa kita, menebus dosa-dosa kita, dibayar dengan nyawa dan kita membalasnya dengan semau kita sendiri. Sisa-sisa tenaga kita, sisa-sisa pikiran kita. Kenapa harus melalui Kristus? Kenapa enggak Bapa sendiri saja yang datang? Kita tidak akan bisa berhadapan dengan Bapa. Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Artinya kita butuh perantara, yaitu Yesus, supaya kita bisa mengenal, bisa mengerti siapa Bapa kita. Ada orang yang mengaku, oh saya ketemu sama Bapa, saya ikut divine meeting, ketemu dengan para nabi, para rasul dan Bapa. Tapi firman ini mengatakan apa? Tidak ada satupun orang yang bisa memandang aku. Ada orang yang mengatakan dia punya perjalanan ke neraka karena dosa-dosamu. Loh, yang aneh-aneh aja toh yang didengarkan seperti begini. Tapi hal yang seperti begini yang menarik, bombastis. Kebanyakan orang senang hal-hal yang spektakuler, menarik. Membaca firman itu kadang menjemukan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengerti apa sebenarnya yang ditulis oleh firman. Dulu waktu saya seperti kayak Bible study atau carousel kita bilang. Waktu pendeta saya itu memberi pengertian, dia membaca firman, blank pikiran saya. Saya tidak ngerti apa yang diomongkan sama Bapak ini. Yang penting saya duduk di sini hadir. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan sama Bapak ini, sama pendeta ini. Firman ini ngomong apa, saya nggak ngerti tujuannya kemana. Nah, kata kerja dalam kalimat ini pada mulanya adalah firman, memakai kata en dalam bahasa Yunani. Ini menunjukkan bahwa firman sudah ada terus-menerus sebelum segala sesuatu ada. Artinya, firman itu bukan ciptaan. Firman itu ada sejak kekekalan. Atau dalam bahasanya minus tak terhingga. Sebelum segala ada sesuatu, firman dan Allah itu ada. Secara terus-menerus, bukan berhenti. Yesus ada sejak masa kekekalan, bukan pada saat dia dilahirkan di Yerusalem. Bukan pada Konsil Nisia yang mengatakan bahwa Konsil Nisia inilah yang mengangkat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, membaca firman, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Melalui apa? Firman-Nya. Melalui firman yang tertulis, Allah ingin menyatakan siapa dirinya, menyatakan pikirannya, keinginannya kepada manusia. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa mengenal, mengerti apa yang dimau oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Manusia boleh berencana, manusia boleh menginginkan, mengira-ngira, tetapi Allah yang menentukan. Karena itu, sebagai orang Kristen yang mengaku Kristen, tidak boleh hanya sekedar yang penting saya percaya Yesus, selesai.
Tidak bisa. Kalau kita tidak baca firman, kita tidak mungkin bisa mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus Kristus. Mengabaikan firman berarti mengabaikan Allah. Suatu hari ada seorang keluarga, bapaknya tentara. Pada waktu anak ini baru lahir, sekitar 5 bulan atau 7 bulan, bapaknya dikirim tugas selama bertahun-tahun. Anak ini tumbuh besar, dia hanya bisa melihat foto bapaknya. Oh, bapak saya seperti ini. Dia hanya bisa memandang, tapi seperti gimana bapakku ini? Dia tidak mengenal. Karena hanya lihat fotonya aja. Bapaknya itu seperti apa? Bagaimana rasa kasihannya atau sayangnya terhadap anak? Dia tidak merasakan itu. Sampai suatu ketika bapaknya mempunyai kesempatan untuk menelpon melalui Zoom atau WhatsApp. Di situ dia bisa berinteraksi, dia melihat bapaknya, oh ini bapak saya. Bapaknya ngomong seperti ini, aku menyayangi kamu. Sekarang saya lagi melakukan sebuah tugas negara. Dan dia berinteraksi dengan bapaknya setiap saat. Dari situ dia bisa mengenal siapa bapaknya. Oh, suaranya bapak saya seperti kayak bass. Dia tidak mungkin bisa membayangkan seperti bagaimana suara bapaknya jika bapaknya tidak berbicara. Allah kita itu pengen kita itu mengenal dia siapa sebenarnya. Melalui apa? Firman. Hanya melalui firman. Jangan dipikir Allah itu terbatas atau Allah tidak bisa melakukan atau menggunakan cara tertentu sehingga kita bisa mengenal dia. Bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Dia malah maha kuasa. Dia bisa menggunakan apa saja. Tetapi Allah kita ingin kita mengenal siapa Allah itu melalui firman. Jangan membaca firman itu seperti kayak kejar tayang. Membaca pasal, nanti besok pasal apa lagi. Tapi mengertilah apa yang disampaikan melalui firman itu. Ketika kita membaca sebuah kisah di dalam firman itu, Allah ingin memberikan sebuah informasi bahwa Allah itu mencintai kita, mengasihi kita, mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita. Dia ingin memberi sebuah komunikasi kepada orang-orang percaya atau kepada anaknya. Jadi saudara bisa membaca firman itu, bisa masuk ke dalam ruangan, sediakan waktu khusus, atau bahkan dalam sehari-hari. Tidak harus berpola. Tidak harus, oh saya setiap jam 7 pagi harus membaca firman. It's okay, tapi jangan itu dijadikan sebagai aturan atau pola. Saya harus membaca firman, harus menghadap ke utara, ke selatan. No. Tuhan Yesus memberikan sebuah teguran ketika dia bertemu dengan orang Samaria di Gunung Gerizim. Lah, kamu berdoa, orang-orang Israel berdoa di Yerusalem. Tetapi bukan ini yang aku cari. Aku ingin mencari siapa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri sudah memberi peringatan. Jangan menjadikan sebuah pola dalam beribadah. Membaca firman itu beribadah. Ya. Poin kedua, dalam Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Agak diputar itunya. Saya taruh di poin ketiga itu tadi.
Dalam Kristus ada hidup. Ini bukan hanya hidup secara jasmani, tetapi hidup rohani dan hidup kekal. One day, setelah kita menyelesaikan apa yang kita lakukan di dunia ini, kita akan berada di sebuah kekekalan. Kekekalan seperti apa? Itu urusan lain. Kita bisa hidup di dunia ini dengan punya keluarga, pekerjaan, pendidikan, harta benda, segala kegiatan. Tanpa Kristus, tanpa firman, tanpa percaya kepada Kristus, kita bisa punya itu semua. Kita bisa mempunyai segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini tanpa Kristus. Tetapi dibilang apa? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan itu berbicara tentang dosa, ketidakpercayaan, kebutaan rohani, mati rohani, dan pemberontakan manusia kepada Allah. Kata menguasai di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah katelepen. Kata ini memiliki dua arti yang sangat penting. Dapat berarti memahami, dapat berarti mengalahkan atau memadamkan. Pertama, manusia dalam kegelapan tidak mungkin memahami siapa Kristus itu. Tanpa anugerah Allah, manusia tidak melihat keindahan Kristus. Mereka tidak akan tahu seberapa seriusnya dosa itu. Dosa merusak segala sesuatu dari manusia. Istilahnya adalah kebejatan total. Artinya dosa begitu menguasai dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam tindakan, pikiran, perasaan, dan segala sesuatunya adalah dosa. Kegelapan tidak dapat memadamkan terang Kristus, itu yang pasti. Tidak mungkin. Sekalipun banyak orang tidak percaya kepada Kristus, tetapi terang Kristus tidak akan pernah hilang, padam. Saudara boleh menolak, atau bukan saudara, orang dunia boleh menolak, boleh menghina, mencaci maki. Bahkan iblis menuduh dia. Tetapi apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Yesus itu tidak pernah hilang dan padam. Kemudian Kristus bangkit mengalahkan maut. Suatu hari di rumah saya itu, karena saya tidak suka terlalu terang ya, saya punya lampu itu agak remang-remang gitu. Kita sering bersih-bersih, istri saya sering bersihkan karpet, segala macam. Sudah bersih, ngapain sih dibersih-bersihkan lagi? Coffee table. Saya sering baca komputer atau sambil baca lihat TV, kemudian istri saya, ini kotor. Enggak, bersih kok. Di bawah kolong itu banyak kotoran, debu dan segala macam. Enggak ada, enggak kelihatan. Tapi begitu diganti lampunya, terang benderang. Loh, di sana ada ini, itu, ada bekas makanan, segala macam baru kelihatan. Bukan berarti kotoran ini baru muncul setelah ada sinar yang terang. Nah, kotoran itu, debu itu sudah ada sebelum terang itu ada. Terang itu justru menunjukkan dan melihatkan kepada kita. Ini loh, seperti itulah firman. Firman itu terang menunjukkan bagaimana rusaknya manusia. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuannya apa hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel? Ada yang tahu? Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel untuk menunjukkan bagaimana rusaknya mereka.
Bukan karena hukum Taurat ada kemudian mereka jadi begitu. Enggak. Ya. Sama seperti peraturan lalu lintas. Waktu dikatakan jangan melaju kendaraan dalam kecepatan 45 hour per jam. Terus kemudian rambu-rambu itu dipasang baru kemudian ada 45 hour per jam. Enggak. Orang udah melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Aturan ada untuk menunjukkan bagaimana kita bertindak. Sama seperti firman. Firman ada untuk menunjukkan bagaimana kita seperti yang seharusnya. Mungkin kita selama ini merasa baik-baik saja. Aku damai sejahtera kok. Aku happy kok. Tapi justru waktu kita baca firman, kita baru tahu, waduh ternyata saya seperti ini. Saya ternyata melakukan sebanyak dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada orang yang bersembunyi-sembunyikan dosa itu. Sekalipun dia sudah baca firman, dia berusaha mendinai. Mungkin ada orang yang jengkel pada seseorang, tetapi firman mengatakan apa? Ampunilah. Ada pengampunan dalam firman. Mungkin ada orang yang sombong, tetapi dikatakan di firman bahwa Tuhan membenci kesombongan. Saya tidak tahu apakah saudara setelah selesai membaca firman, bagaimana sikap saudara. Tapi seharusnya ada apa yang firman itu nyatakan tentang Allah dan Kristus. Kita bertanya dalam diri kita, dosa atau sikap apa yang Tuhan sikapkan dalam hidup saya? Bukan untuk menghakimi atau mengukur seseorang. Oh, kamu dapat accident karena kamu tidak membaca firman sehari-hari. Oh, kamu tidak membaca firman, kamu akan celaka, kamu tidak akan diberkati. Tidak seperti itu, saudara. Saudara perlu kembali setia, berdoa, dan membaca firman. Mungkin ada saudara yang berhenti karena kecewa mendengar firman, nah mau sudahlah, ya saya selesai dengan urusan dengan Tuhan, saya ingin selesai, saya damai, saya tidak perlu baca firman. Mungkin saat ini adalah waktunya saudara untuk kembali. Poin ketiga, membaca firman membawa kita pada persekutuan dengan Kristus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam bahasa Yunaninya adalah proston theon. Kata pros bukan hanya berarti bersama, tetapi melekat, relasi. Seperti kita berhadapan dengan orang face to face. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus Kristus yang ada sejak dalam kekekalan. Sebelum kita pernah bersekutu dengan Allah, Sang Firman sudah lebih dahulu berada dalam persekutuan kekal dengan Bapa. Karena itu ketika kita datang kepada Kristus melalui firman, kita sedang bersekutu dengan Allah. Bukan ciptaan. Melainkan persekutuan yang sudah ada sejak awal kekekalan antara Bapa dan Anak. Lalu dilanjutkan di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diamnya ini dalam bahasa Yunaninya adalah eskensosen, yang secara harfiah berarti berkemah atau mendirikan kemah. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah memberi tanda melalui kemah suci. Kemudian bangsa Israel mengenal seperti yang di padang gurun, Allah hadir melalui kemah suci. Tetapi di Yohanes 1 ayat 14 ini dikatakan bahwa Allah hadir dengan cara yang berbeda. Melalui siapa? Kristus. Dia berkemah di antara atau di tengah-tengah kita.
Mengapa Kristus datang? Karena manusia berdosa telah jauh dari Allah. Saat kita membaca firman, itu memberi sebuah kekuatan dan pertumbuhan iman. Tanpa membaca firman, iman kita tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Banyak orang berteori tentang firman, banyak orang yang berargumen tentang firman. Tapi kita sebagai orang percaya harus membaca firman secara pribadi. Bukan di saat kita hanya membutuhkan, bukan hanya di saat kita terbentur sesuatu, tetapi jadikan sebuah rutinitas, komitmen. Suatu hari, kira-kira berapa 2-3 tahun yang lalu, kita satu keluarga dengan Daniel dan Grace pergi ke Mammoth. Kita ke Devil Rock namanya. Kemudian saya tidak ikut, saya tinggal di mobil. Mereka semua mau lihat air terjun, mau lihat ini, mau lihat segala macam. Singkat cerita, istri saya, anak saya, dan seorang teman namanya Jimmy tertinggal dari rombongan. Teman-teman yang lain sudah pada turun. Kemudian mereka mulai panik dan mereka ngomong sama saya, anakmu sama istrimu sama Jimmy belum kembali. Nggak tahu kemana. Kita berusaha mencari. Mobil saya cegat di sebelah sana. Kita cari segala arah. Kita cegat nggak ketemu. Mulai panik kita semua. Waduh, ini sebentar lagi sore. Kalau gelap tambah susah. Singkat cerita, akhirnya kita berusaha mencari rangernya yang menjaga park, national parknya itu. Kita ketok-ketok pintunya, kemudian dia baru bangun. Kemudian kita ceritakan, rombongan kita ada yang ketinggalan, entah di mana. Tak lama kemudian muncullah istri saya sama anak saya sama si Jimmy. Kita ya ampun, apa yang kalian kerjakan ini? Ternyata mereka itu paling belakang. Kemudian mereka lihat, mereka belok kanan. Setelah belok kanan, tinggal you know what? Kita potong kompas. Kita lewat jalur yang berbeda, nanti kita akan di depan mereka. Ternyata salah arah. Yang ada apa? Kesasar, panik. Loh, kok pohonnya bentuknya sama semua? Coba perhatikan tadi arahnya kemana ini? Telos. Di hutan itu pohon itu bentuknya sama semua ternyata. Ya. Kemudian tanpa dia sadari, dia menemukan jalan. Coba kita ikuti jalan ini. Akhirnya ketemulah di jalan itu kan ada pelangnya itu, ada petunjuknya. Belok kanan, belok kiri. Akhirnya singkat cerita dia kembali. Seperti itulah firman. Firman itu seperti kompas, arah. Memberi arah tujuan kepada kita. Tanpa firman kita tidak mungkin bisa mengenal siapa Allah kita. Kita akan tersesat dan kita akan mempunyai pemikiran dan conclusion sendiri siapa Allah kita. Alkitab itu petunjuk buat kita, menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan potong kompas membaca firman itu. Hanya cari ayat-ayat yang menyenangkan telinga kita, yang mengenakkan kita. Dipilih kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang menyenangkan. Bahkan dijadikan sebuah lagu. Wah, enak kalimatnya. Ya kan? Tapi bukan seperti itu yang diinginkan dalam membaca firman. Membaca firman itu kita mencari wajah Allah kita, berusaha mengenal siapa Allah kita. Hanya melalui firman, tidak mungkin ada jalan pintas. Seringkali kita membaca firman itu hanya untuk mendapat jawaban, untuk kebutuhan kita. Ya. Selfish. Kita mementingkan dan memikirkan diri kita sendiri.
Coba mulai hari ini kita berubah cara kita membaca firman. Rubah pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita dalam membaca firman itu. Motivasi kita dirubah. Bahwa ketika saudara membaca firman dengan motivasi yang benar adalah mengenal siapa Allah kita sebenarnya. Membaca Alkitab bukan ritual, bukan seperti campi-campi. Karena firman itu sarana untuk kita mengenal siapa Allah kita. Dengan bantuan Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus kita tidak mungkin bisa mengerti apa yang disampaikan melalui firman itu. Tadi dikatakan bahwa sudah diterangi. Artinya hati kita diterangi. Hidup kita dirubah. Karena membaca firman hanya membaca firman dengan iman adalah bentuk dari persekutuan kita dengan Allah. Melalui firman kita mengenal siapa Allah kita. Melalui firman kita datang dan mengenal siapa Kristus. Melalui firman kita diterangi hidup kita dan diubahkan. Jadi jangan biarkan Alkitab atau firman itu ditaruh di meja aja sebagai hiasan. Berdebu. Mungkin di telepon hanya sekedar aplikasinya aja, tapi tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Kalau dulu belum ada aplikasi, belum ada smartphone, Alkitabnya gede-gede itu, pakai tas, salibnya besar. Tapi apakah pernah dibuka? Apakah pernah dibaca? Apakah pernah dipahami? Jangan-jangan resletingnya itu sampai susah dibuka karena apa? Tidak pernah dibuka. Itu dulu. Kalau sekarang pakai cellphone bisa oh enggak, aku ada di telepon ini firman Alkitab ini. Ya kan? Bisa saja orang Kristen itu sudah lama, sudah sejak lahir. Tapi kalau tidak ada kerinduan untuk membaca firman, ini perlu dipertanyakan. Seperti tadi lagunya, seperti rusa merindukan air. Seperti itulah orang percaya, bahwa dia merindukan, menginginkan firman itu seperti air susu. Bayi pasti minta air susu. Orang percaya pasti membutuhkan firman dan membaca. Membaca firman tidak harus kita menjadi seorang teolog, seorang yang harus belajar atau kuliah di sekolah tinggi teologi. Tapi kalau saudara terpanggil untuk belajar lebih serius dan kemudian memutuskan untuk masuk ke sekolah tinggi teologi atau seminari, puji Tuhan. Minggu depan saya ada seminar di Evangelia University. Dan jika saudara-saudara terpanggil mau melanjutkan sekolah teologi, datang sama saya. Jika saudara terpanggil. Membaca firman membawa kita kepada ketaatan. Tanpa firman kita tidak mungkin bisa taat. Dan pasti bantuan dari Roh Kudus membantu kita untuk mengerti apa yang dimaksud oleh firman. Amin.